Lika-liku nikah, akhirnya Oda jelaskan di satu chapter ini yang apakah dia adalah tiga dewa yang berbeda atau hanya berbeda dari penyebutannya saja. Dan dari bentukan yang paling baru, bisa kalian sendiri, bukankah mirip sekali seperti momen Teach yang mencuri buah iblis dan akan membunuh Touch ketika dia memegang pedangnya. Yang marilah let's go, kita akan bahas semua hal dengan sangat detail di satu video ini. Nah, gak coba sebelum sini, kali ini kita akan mereview One Piece untuk chapter 1136. Di mana chapter awal tahun yang ternyata sangat wadaw sekali. Yang wajar lah ya, One Piece kita sudah libur 2 minggu. Ya, tapi 1 minggu lah kalau dari versi legalnya. Yang kalau dilihat sepertinya tahun ini kita akan mendapatkan banyak sekali nih lore atau kisah tentang Sun God Nika. Dan tapi sebelum itu, seperti biasa nih, buat para nakama baru di channel The Filmnomi dan kalian sangat suka dengan pembahasan-pembahasan One Piece yang sangat deep sekali, juga teori-teori liar, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Dan pastikan juga kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Oke, seperti yang sudah kita ketahui, judul untuk chapter kali ini adalah sebuah negeri yang menunggu kedatangan sang matahari. Ya, bukankah judul yang sangat cocok sekali mengingat kita mendapatkan beberapa tafsir dari The Sun atau Sun God di chapter ini sendiri. Dan untuk cover sendiri, terlihat Holdem yang dalam keadaan terikat dipaksa oleh Yamato dan dibawa ke markasnya yang ternyata masih berada di daerah Udon dengan bangunan mirip kepala dari Usu. Yang kira-kira berulah apa lagi nih mantan dari agensi V-Zero untuk membuat kegaduhan lagi di negeri para samurai ini. Karena bukankah cukup menarik juga karakter Wusu kemungkinan akan dimunculkan dengan pembahasan Sun God Nika yang Oda munculkan juga di chapter yang sama. Nah, chapter sendiri langsung diawali dengan pesta yang sudah dimulai. Luffy bersama dengan Hajrudin, Stenson, juga tetua Jarul yang sedang memegangnya. Di sini daging mus nih yang berkali-kali ditis oleh Oda akhirnya berhasil Luffy makan dan katanya sangat nikmat sekali yang membuat Luffy mengingat kembali ketika memakan dinosaurus dahulu. Yang entah nih apakah dinosaurus di Telaga dan atau ketika dulu Sukaina saat dia sedang berlatih. Di sini kita juga bahkan bisa melihat kolon si bocah ikutan pesta di sini juga. Jarul berkata kalau jarang sekali ada manusia yang bisa sampai ke daratan matahari ini atau layer kedua dari Elbaf, yang sangat wajar sekali juga kan. Siapa coba yang ngira cara sampainya membutuh naik pelangi seperti itu selain cuma mungkin warlock alias warga lokal doang yang tahu akan hal tersebut. Di Underworld juga nggak ada manusia yang hidup karena daerah tersebut selain cuacanya ekstrim terdapat binatang buas juga, jadi wajar lah orang yang datang ke bawah pasti akan kabur. Yang padahal sejauh ini jika kita melihat karakter-karakter Elbaf, mereka ini semua orangnya sangat positif dan sangat baik sekali. Dimana di sisi lain Usopp seperti biasa lah ya, dia kalau di pesta udah tugasnya bercerita tentang pengalamannya. Di sini dia bercerita tentang Oars yang termasuk legenda bahkan di antara para raksasa seperti kalian, karena dia memiliki tinggi 3 kali lebih besar dari kalian semua. Dan tebak siapakah yang mengalahkan monster itu? Tentu saja saya adalah Kapten Usopp yang ya biasalah tipikal dari Usopp. Dimana untuk Jinbei dia bersama dengan Sanji pada bingung nih dengan ras Jinbei selaku manusia ikan, dan Sanji mah seperti biasa dia menggoda para wanita Elbaf. Di sisi lain Brook, Nami, dan Zoro berada di meja yang sama. Mereka semua bertanya-tanya nih kalau Brook itu adalah makhluk apa. Yang lagi-lagi Brook adalah special case karena dia ini pemakan buah iblis Yomi Nomi buat kalian yang lupa. Karakter yang akhirnya bisa hidup kembali setelah melakukan kematian. Yang sejujurnya saya merasa masih banyak sekali sih kisah atau mungkin hal-hal yang lebih dalam yang bisa kita dapatkan terkait buah iblis Brook yang mungkin ada hubungan dengan Underworld atau kekuatan dari iblis-iblis yang ada di Gorosei, tetapi yaitu bahasan kita di video terpisah. Dimana Zoro dan Nami mereka merasa sangat aneh sekali kalau ternyata banyak juga ya ras Elbaf yang bahkan tidak pernah berlayar ke lautan. Karena mereka semua mengira semua Elbaf adalah bajak laut. Yang lagi-lagi alasannya sangat masuk akal sekali karena efek dari ketidaktahuan, makanya asumsi akan muncul di pikiran kita. Tetapi tiba-tiba muncullah Rodo yang dalam keadaan babak belur dan minta maaf kepada Nami Tasso dan dipaksa oleh Gerd karena katanya bal dan satu-satunya cara agar dia meminta maaf ya harus dihajar dulu. Bukannya gimana, Rodo malah seneng dihajar oleh Gerd seperti itu yang aduh ini emang jiwa cabulnya luar biasa. Tapi Gerd ini sifatnya sangat mirip seperti Nami ya. Dia ini sangat tegas sekali lah sebagai seorang wanita. Dan Zoro pun berkata, sudahlah
lah, toh nggak ada yang mati juga kan, walaupun itu semua karena Usopp yang menghentikanku, karena jika tidak, kaulah yang akan mati. Yang wadaw, mana bahkan Oda membuat panel yang sangat-sangat epic sekali. Zoro kayaknya emang bener-bener ingin merasakan nih gimana ngelawan raksasa secara utuh yang aduh ini Zoro sangat semangat banget. Rodo pun terlihat sangat panik sampai terjatuh dan bahkan dia diketawain oleh Elbaf yang lain sambil berkata, jangan bilang kau mengajak mereka berantem tanpa melihat bounty mereka berapa. Gerd pun bahkan ikutan ngomong, lain kali jangan tahan diri ya. Yang aduh ini memang wibu otaku gini mah mudah mana-mana biasanya terbully yang kasihan sekali nih. Dan sini Rodo pun merespon, hey bukankah kita semua berbagi keinginan yang sama, yaitu untuk menjadi Sun God dan menguasai dunia. Zoro tentu saja sangat bingung sekali ketika mendengar nama Sun God. Yang wajarlah Zoro di Pulau Eket, dia ini full fokus untuk bertarung menjaga kapal dari awal sampai akhir. Berbeda dengan tim Nami, Sanji, Franky, Robin yang mendengar banyak cerita dari Dr. Vegapunk. Ya lagi-lagi sama seperti Luffy juga yang memang sudah berlari-lari sepanjang arc Egghead. Disinilah akhirnya keributan terjadi dalam pesta tersebut. Mereka semua berdebat kalau Sun God itu bukanlah penguasa. Dia adalah God of Liberation atau dewa pembebas, yang bahkan ada yang menambahkan kalau dia ini lebih ke arah dewa penghancur atau God of Destruction. Dan ada juga yang bilang kalau kita semua tahu jika dia adalah dewa pembawa tawa. Luffy yang melihat keributan ini pun akhirnya bertanya, apa sih sosok dewa tersebut? Jarol pun menjelaskan kalau di Elbaf terdapat tulisan kuno yang dinamakan Harley yang diwariskan secara turun-temurun dalam beberapa generasi. Karena legenda tersebut ditulis dalam bahasa kuno itu alias bahasa kuno Harley, maka akan ada banyak sekali tafsir dari teks tersebut. Karena lagi-lagi tidak ada satu orang pun yang bisa membacanya secara akurat. Maka inilah hasilnya di mana orang-orang memiliki perspektif yang berbeda. Tetapi kalau dari mitologi kami, dunia ini dikatakan telah hancur sebanyak 2 kali dan nama Sun God Nika selalu muncul dalam kedua peristiwa tersebut. Yang lagi-lagi bukankah ini sangat menarik sekali? Kita mendapatkan huruf kuno lagi selain Poneglyph dan bahkan sekarang ada Harley yang bukankah sebelumnya kita juga pernah melihat dari Magic Circle Gorosei dan juga Gasnake terdapat huruf kuno yang gak tahu nih itu bahasanya apa. Karena itu bukanlah bentukan tulisan Poneglyph. Yang apakah masih ada banyak sekali huruf kuno yang ada di dunia One Piece ini. Di sini Jarul pun melanjutkan, ada yang bilang kalau dia adalah seorang penyelamat dunia atau bahkan dialah pembawa kehancuran yang membuat dunia runtuh. Tetapi satu hal yang kita tahu jelas adalah dia menjadi pertanda adanya perubahan besar di dunia, dan itu pula menjadi alasan kenapa para penguasa di waktu-waktu tersebut selalu takut dengan kemunculan dari Nika. Yang bukan lagi-lagi persis seperti bagaimana Imu dan juga Gorosei. Di sini Luffy pun merespon sambil tersenyum. Oh, jadi itu adalah sosok yang selalu Bone sebutkan. Jarul pun menyebutkan lagi kalau Sun God sebenarnya adalah sebuah simbolis bagi seseorang yang putus asa dan berharap munculnya seorang penyelamat. Yang lagi ini kata-kata yang sangat persis seperti yang diucapkan oleh Wushu di Onigashima lalu. Mereka berkata kalau Nika memiliki bentukan serba putih dari rambut sampai pakaian. Dia pula dikelilingi oleh awan putih dan tawanya menular ke sekitarnya. Dan Luffy pun menjawab, tidak aneh, banyak sekali yang bilang kalau aku ini mirip dengan Nika, tapi aku yakin dia tidak ada hubungan apapun dengan diriku. Yang lagi-lagi itulah yang selalu saya suka dari karakter Luffy, dimana pengkarakteran yang udah bikin dari dia ini sangat konsisten sejak awal sampai akhir, dimana Luffy tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Dia ini hanya fokus ke mimpinya saja. Dia tidak peduli mau orang mengikutinya atau tidak, memujanya atau tidak, karena bahkan hal yang menurut saya sangat menarik adalah Luffy tidak mau disebut sebagai seorang pahlawan. Ya kalau mungkin alasannya karena dia tidak mau berbagi-bagi makanan, menurut saya itu mungkin alasan luarnya saja lah. Tetapi jika kita lihat ada alasan yang lebih dalam di balik perkataan Luffy, di mana Luffy ini bukan tipe orang yang mau menjadi penyelamat bagi segalanya. Orang-orang yang emang tidak mau berusaha untuk mengubah dirinya, ya udah so be it aja lah. Bukan berarti Luffy akan menyelamatkan semua orang dengan total seperti itu. Karena mindset menarik ini saya dapatkan ketika arc dari Alabasta saat Luffy berseteru dengan Vivi, di mana kita melihat bagaimana Vivi yang sangat naif sekali ingin menyelamatkan semua orang, tetapi Luffy tahu kalau itu adalah hal yang tidak mungkin. Toh bukankah orang bakal mati? Kalau dia pasrah, ya udah dia bakal begitu saja. Yang sejujurnya hal ini pun sesuai dengan firman dari Tuhan yang berkata, kalau Tuhan tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Aja yang malah jadi ustadz ibu nih kalau kayak gini. Ya jadi intinya yang bisa mengubah takdir dari keterpurukan ada pada manusia yang bisa mengusahakannya.
Dan itulah value atau nilai yang selalu Luffy gunakan setiap arc dari awal bahkan sampai saat ini. Makanya nih, jangan pernah berharap doang tanpa melakukan ikhtiar atau mungkin cuma berdoa tetapi diam saja. Yang buat kalian nih, para kaum berbahan. Yang selanjutnya itu pula yang saya suka dari Luffy dan menjadi banyak pembelajaran diri. Dia tidak berusaha menolong semua orang seperti kebanyakan MC-MC di serial lain. Ya walau memang untuk Luffy ini dampaknya pasti akan lebih besar dibandingkan dengan karakter lain karena dia ini lebih fokus ke hal yang menjadi core dari problem itu semua, yang bukankah itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Tidak perlulah dia terlalu fokus ke hal-hal remeh di bawah, tetapi dia harus fokus ke hal yang ada di atas yang menjadi core utama dari problem tersebut. Ya seperti bagaimana di Dressrosa, Luffy fokusnya langsung ke Doflamingo, di mana untuk bagian Bird Cake yang lain-lain mereka biarkan orang lain usaha saja dan mikir urusan diri mereka sendiri. Bahkan di Wano Kuni pula pertama kalinya kita melihatkan Luffy melakukan bacot-bacot nomi alias dakwah seperti Naruto. Ketika di Udon dia sangat kesal sekali dengan para samurai yang sudah kehilangan semangatnya. Dan itulah yang saya suka karena Luffy selalu tetap menjadi Luffy yang kita kenal sampai sekarang. Jadi kebanyakan bacot nih. Kita lanjut dulu apa isi review kali ini, dimana Hajurin pun berkata kalau kita para Elbaf memang memiliki impian yang sama tentang Sun God, dan Jarul pun langsung memotong. Hal itu pun sebenarnya berlaku juga seperti Loki. Saya yakin dia punya motif membunuh Raja Harold karena mengikuti jejak dari Nika. Dan Luffy pun penasaran, oh jika seperti itu, apakah Loki adalah orang yang baik? Yang disinilah akhirnya semua Elbaf marah dan tidak setuju sambil berkata, dia tidak baik sama sekali. Dia adalah pangeran terkutuk. Dimulai bahkan sebelum dia lahir, Raja Harold sudah mendapatkan ramalan kalau dia akan dibunuh oleh anaknya sendiri yang tidak lama sejak kelahirannya. Kuda keberuntungan kerajaan akhirnya mati. Itu pula di tahun yang sama dengan kematian dari pahlawan legendaris Jorul oleh Lin Lin yang kita dapatkan di flashback Big Mom. Tragedi terus berlangsung selama bertahun-tahun, yang bahkan setahun setelah Loki lahir, sang ratu pun ikutan meninggal. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia bahkan bisa bermain ke Underworld dan banyak membunuh monster-monster mengerikan di sana yang sebagiannya berhasil dia jinakan. Yang parahnya, dia bawa ke desa dan menyebabkan kerusakan juga ketakutan. Semua itu dia lakukan di usianya yang ke-10 tahun, yang berarti mungkin kurang lebih jika usia Elbaf masih 3 atau 4 tahun alias masih bocil banget. Mereka berkata kalau Loki adalah seorang yang suka dengan kebakaran, dia pula adalah seorang prankers dan semua pranknya membahayakan banyak nyawa. Yang menariknya, kata-kata yang digunakan adalah mischief, yang bukankah ini mirip sekali seperti sebutan utamanya Loki sebagai God of Mischief. Yang sampai akhirnya di Kastil itu Loki membunuh King Harold, penguasa paling hebat yang pernah ada di negeri Elbaf, pria hebat yang berusaha menyatukan negeri kita dengan dunia luar. Seseorang yang berani membuat orang lain melihat sisi lain dari Elbaf yang selalu disebut sebagai negeri dari para pejuang. Bahkan tetua Jarul pun tertusuk ketika berusaha menghentikan Loki. Dimana Jarul pun berkata kalau helm ini yang pada akhirnya menyelamatkanku, dan lagi-lagi Luffy berkata, hei kakek, itu tidak menyelamatkan apapun karena bukankah terlihat pedangnya tertembus sampai ke belakang. Yang itu juga masih nggak tahu lah konsep helmnya seperti apa. Mereka pun melanjutkan kalau teror Loki ini akhirnya berhenti 6 tahun yang lalu ketika dia berbuat kerusakan di lautan, dan untungnya Akagami menghentikannya dan menangkapnya. Dimana Luffy tentu saja sangat excited sekali dong mendengar nama Shanks disebutkan oleh mereka dan bertanya, sekarang Shanks ada di mana? Dimana para Elbaf lain akhirnya menjawab kalau belum lama ini dia masih ada di sini kok, tetapi ya belum lama juga dia pergi, kita tidak tahu kemana. Zoro pun memperhatikan gerak-gerik Luffy seperti ada yang aneh nih. Yang akhirnya mereka pun berbicara empat mata. Zoro bilang, oke, itu menjelaskan semuanya. Kau tahu kan, dia adalah pembunuh dari sang raja. Semua yang dia katakan padamu sudah jelas adalah sebuah kebohongan. Luffy pun menjawab kalau dia ini tahu keberadaan Shanks dari mana, dan kau juga tahu kan seberapa pinginnya aku bertemu dengan Shanks ini. Dan Zoro pun menjawab, ya aku sudah mendengar hal itu ribuan kali darimu, tetapi bagiku itulah trik yang digunakan untuk menipu. Yang lagi-lagi kita mendapatkan satu hal menarik di antara percakapan dari duo tolol kita ini. Dimana walaupun mungkin terlihat mereka ini jarang berkomunikasi atau apa, tapi pada akhirnya bukankah Zoro sendiri berkata kalau Luffy sudah sering menceritakan tentang Shanks bahkan ribuan kali, yang berarti mereka ini sebenarnya sering bercerita satu sama lain sesama kru dari topi jerami. Tapi baik lagi, nggak mungkin kan Oda akan menceritakan semua hal itu di manganya, karena bisa dibilang ini mungkin kerjaan di balik layar aja lah yang nggak mungkin ditampilkan satu persatu. Tapi
tetap konsepnya sama. Mereka ini adalah tetap cerita layaknya sesama sahabat yang ada di satu kapal yang sama, dan bahkan Zoro pun bisa sadar ada yang beda nih dari sahabatnya yaitu Luffy. Makanya akhirnya langsung diajak bicara empat mata. Yang wow, lagi-lagi hal tipis detail yang udah tampilkan kepada kita dari duo tolol ini. Di mana Luffy pun kesal karena Zoro nggak percaya dan bilang, dari mana kau tahu jika itu adalah sebuah kebohongan? Itu karena kau belum pernah bertemu dengan Loki. Ya, Zoro pun diam dan berpikir sambil berkata, ya aku tidak tahu, aku hanya menebak-nebak dari reputasi yang dia miliki. Di sini pun kita mendapatkan perjanjian Luffy dan Loki yang ternyata Loki berkata kalau dia akan memberitahu semua yang diketahui, dan tentu saja termasuk lokasi dari Shanks tersebut. Luffy bilang kalau dia berbohong, udah biar aku saja yang akan menghajarnya. Dan kita nih langsung tahu-tahu ke skip yang ternyata tidak hanya Luffy dan Zoro saja, karena tahu-tahu Nami pun muncul dengan muka keselnya yang sejujurnya ini lucu banget. Dia bilang kalau kalian diam-diam melakukan sesuatu yang aku pikir aku tahu kalian akan melakukan apa, dan kalian berharap sampai ke tujuan tanpa adanya bantuanku. Dimana Zoro pun bilang lagi, dengar Luffy, kita akan mendapatkan kuncinya, tetapi kalau dia berani macam-macam, kita harus menghentikannya. Yang emang bener-bener sih Zoro ini, walau speak banyak bacot ujung-ujungnya, pasti cuma ingin tahu seberapa kuat karakter dari Loki ini. Ya si gila pengagum kekuatan lah Zoro dan Luffy sebenarnya. Tetapi sebenarnya yang epic banget menurut saya adalah The Real 3 OG dari topi jerami akhirnya bertualang bersama hanya mereka bertiga doang. Yang buat yang nggak tahu juga, saya pernah membahas hal-hal jadul dari Oda yang bahkan pernah dikatakan dan dimunculkan sketsanya bahkan lebih lama dari awal munculnya One Piece, yaitu kurang lebih sekitaran tahun 94. Oda menggambar 3 karakter utama, dimana inilah desain utama Luffy, lalu inilah desain utama Zoro yang memang mirip dengan Ryuma karena memang Ryuma awalnya dari Zoro, lalu cewek ini sudah jelas adalah Nami. Jadi bisa dibilang ketiga karakter ini adalah ketiga karakter utama untuk serial One Piece kita. Yang menariknya, momen ini pula mengingatkan saya ke arc dari Jaya ketika trio ini bersama bertualang di kota yang akhirnya malah terkena masalah pasca bertemu dengan Bellamy. Dan menariknya juga, dia bertemu dengan Teach yang muncullah quotes terbaik pada saat itu. Yang sangat nggak sabar sekali nih, kira-kira apakah ada momen epic yang akan Oda siapkan di petualangan dari ketiga OG karakter One Piece kita ini. Oh ya, di sini mereka sudah ada di Sval ya, bersama dengan Rodo yang ternyata dia sudah menjadi budak dari Nami. Zeus pun nggak mau kalah dengan bilang, hey, kalau saya adalah budak pertama dan Sanji adalah budak kedua, yang aduh mau juga dong jadi budak dari Teteh Nami. Dimana Rodo berkata kalau mereka semua dalam keadaan mabuk parah sekarang, pasti ketika sadar mereka tidak akan tahu apa yang sebelumnya mereka rayakan. Nami berkata kalau harta karun di kastil tiba-tiba hilang, apakah itu akan menjadi masalah Rodo? Dan Rodo pun menjawab kalau bayanganku akan sangat parah, jadi aku yakin aku bakal pura-pura tidak sadar saja. Yang ternyata balik lagi, tujuan utama Nami tentu saja adalah tentang harta karun. Dan kita berpindah ke Underworld, lokasi dari Loki, yang ternyata alasan dua God Knights si cewek dan Jackie ini datang adalah untuk mengundang Loki menjadi God Knights, yang wadaw, dia diundang menjadi seorang Tenryubito. Tapi dengan tegas Loki pun menolak ya, yang menurut saya ini adalah alasannya sangat-sangat mantap sekali. Dimana di sini Loki berkata, aku yakin sebuah kehormatan menjadi pejuang bangsawan seperti itu. Tapi bukankah itu membuatku menjadi seorang Tenryubito? Apakah kau sadar ada seseorang di planet ini yang ingin menjadi pecundang seperti mereka? Yang wow, bukankah sangat berani sekali kata-kata dari Loki? Dan kalau kita jawab sendiri kata-kata Loki, padahal banyak sekali orang yang sangat ingin menjadi Tenryubito, ya lagi-lagi mereka-mereka yang mau hidup mudah padahal menzolimi orang lain. Ya ibarat rakyat-rakyat yang teriak benci pemerintah, tetapi ketika mereka dikasih mandat jabatan, mereka melakukan hal yang sama juga. Jadi ya apa coba bedanya? Di sini Jackie pun bertanya, apakah kita punya informasi tentang dia? Tetapi wanita ini menjawab, semua informan yang kita kirim ke Elbaf melapor kalau mereka dihajar oleh gagak raksasa dan akhirnya sudah tidak ada kabar lagi. Jadi kita tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Dan ternyata wanita ini bernama Gunko. Dia adalah seorang God Snake dengan tampilan yang wow, sangat nyentrik sekali. Malah cangcutnya kelihatan lagi, tapi yang menarik adalah dari bentukan matanya. Mata kanan dan kirinya berlawanan dari bentukan warnanya. Entah apakah itu berarti mata kanannya buta atau ada hal lain nih yang udah sembunyikan dari matanya tersebut. Dia memiliki kekuatan entah apa yang dapat mengontrol pakaiannya alias perbannya ke bentuk yang dia inginkan. Di sini dia berkata kalau dia sudah
sudah tidak tahan lagi. Yang dijawab oleh Jackie, "Hey Gunko, jangan gegabah." Yang sejujurnya ini sangat-sangat gila sekali dari Oda Sensei. Bayangkan, Oda bener-bener sus banget karena bisa-bisanya munculin bubble chat di depan muka dari Jackie ini. Yang kalau kalian sadar, di chapter ini Oda bener-bener nutupin bagian mata kiri dari satu sosok Jackie alias kembaran Shanks tersebut. Yang jika dilihat dari palet terakhir inilah, nggak kelihatan sama sekali untuk matanya. Lalu yang ini udah jelas ditutup oleh bubble, dan ini doang yang lebih jelas, tetapi tetap mata kirinya tertutup. Kalau dari warna rambut dan dari kumis, jelaslah dia ini identik Shanks banget. Apa Oda sengaja biar kita mikir nih dia masih adalah Shanks yang kita ketahui, tetapi iya sebenarnya dari tampak samping yang sebelumnya kita lihat dan tanpa ada bekas luka dari mata kirinya, harusnya sudah ketahuan kalau dia bukanlah Shanks. Tetapi tetap sih Oda bakal bikin sesuatu yang menarik dengan tidak memunculkannya secara jelas. Dan di tengah-tengah itu tiba-tiba si serigala hitam monster raksasa yang menjadi teman Loki pun bersiap untuk menghajar mereka. Namun tentu saja dengan sangat mudah dikalahkan oleh Gunko dengan kekuatan perubahan tersebut, yang akhirnya dia pun menggantung serigala ini di udara. Loki di sini berteriak karena tentu saja mau bagaimanapun itu adalah temannya sejak dia kecil. Jackie berkata, "Jika kita membiarkannya hidup, apa kau akan berubah pikiran?" Dan Loki pun menjawab, "Jadi itu bagaimana kalian bekerja ya? Baiklah, jika itu adalah tawaranmu, aku akan menerima takdir temanku dan berharap dia mati dalam damai. Tidak apa-apa jika kau marah, tetapi pejuang sesungguhnya tidak akan kabur dan berteriak ketika dihadapkan dengan kematian. Aku akan menelan semua kemarahan itu dan menjadi bensin ketika nanti aku menghancurkan dunia ini." Yang jujur, ini kata-kata yang sangat luar biasa dari Pangeran Loki. Oke, kita masuk ke bagian analisis ya. Buat kalian yang cuma pengen review, bisa skip bagian ini. Dan kita sekarang duduk ya karena aduh pegel juga berdiri terus cukup lama sambil kita ngebacot. Oke, kita akan mulai dari Loki terlebih dahulu ya. Karena menurut saya ini sangat-sangat menarik sekali. Keteguhan hatinya patut diajukan jempol dan memang sudah seharusnya pejuang hebat akan berlaku seperti itu. Tetapi dari cara dia khawatir temannya bakal terluka, itu seharusnya sudah membuktikan ya kalau Loki memang tidak sejahat yang diperlihatkan. Karena kalau kita hubungkan dengan cerita-cerita tentangnya, Loki adalah sosok yang suka membuat prank di negerinya. Entah kenapa saya merasa itu adalah prank bocah, walau lagi-lagi prank bocah yang berlebihan ya, karena banyak juga kan bocah annoying yang sangat pingin disentil. Dimana Loki yang dari lahir sudah kuat juga, bukankah cukup mirip seperti case dari Kozuki Oden yang bukankah dia juga sangat membuat kekacauan di negeri Wano Kuni juga. Tapi satu yang menurut saya aneh adalah kenapa Loki ingin membunuh ayahnya sendiri. Karena bagi saya sendiri masih tidak masuk akal sih dengan prank-prank semua yang dibuat kala itu masih sebuah bercandaan yang walau berlebihan, tetapi jika harus membunuh, apalagi membunuh orang tuanya alias ayah kandungnya sendiri, menurut saya inilah hal yang cukup miss dan tidak berhubungan dengan semua personality atau kepribadian dari Pangeran Loki tersebut. Karena menurut saya terdapat desire yang beda nih di antara prank dan juga membunuh ini. Apa itu hanya karena buah iblis legendaris seperti kata-kata Elbaf yang lain? Karena entah kenapa saya merasa ada hal yang perlu dijelaskan di bagian sini. Entah pada saat itu Loki dalam keadaan seperti apa yang diharuskan untuk membunuh orang tuanya sendiri. Karena kenapa butuh waktu cukup lama sampai 57 tahun bagi Loki untuk membunuh ayahnya di 6 tahun yang lalu. Misalkan nih dia sudah rajin melakukan prank sejak 63 tahun yang lalu, yang anggaplah dia sekarang kan umurnya 63 tahun. Di video sebelumnya juga saya sudah pernah berteori kalau Loki dalam keadaan terpaksa harus menjadi suspek dari kematian ayahnya karena ayahnya tidak mau kalau mungkin pembunuh sebenarnya adalah pihak dari Godsnake atau pemerintah dunia yang tiba-tiba datang ke Elbaf seperti yang dilakukan oleh Jackie saat ini. Ya mungkin dulu mereka lah yang ingin memakan buah iblis legendaris tersebut dan naasnya gagal karena Loki ada di kastil dan ayahnya membuat skema kalau Loki lah yang akan membunuh dirinya karena reputasi buruk yang dia punya. Alhasil Godsnake pun gagal menjalankan misinya. Ini pun sebenarnya sudah pernah saya bahas lengkap di satu video teori ini. Alasannya kurang lebih karena King Howard adalah raja yang sangat mencintai kedamaian dan mungkin dia juga ingin berdamai dengan pemerintah dunia. Makanya dia tidak ingin tahu kalau pembunuhnya adalah pihak luar yang ingin menyerang negeri ini. Tetapi biarlah udah anaknya saja alias Loki yang akan menelan semua kebencian yang ada tersebut. Tetapi intinya dari satu chapter ini semakin menambahkan faktor kalau Loki tidak benar-benar karakter yang pure evil atau sangat jahat sekali. Dan terkait nikah sendiri, terdapat 3 tafsir dewa berbeda yang kita dapatkan di chapter ini: dewa pembebas, dewa penghancur, dan dewa pembawa tawa. Yang sadar atau tidak, semua perkataan Jarul tentang dunia hancur saat dia muncul itu bukankah mirip juga seperti kata-kata Vegapunk? Dan saya sendiri pun sangat suka sekali nih dengan kata-katanya karena sejujurnya kata-kata dari Vegapunk ini sangat wise dan dia sangat baik sekali dalam penuturan kata-katanya. Ingat dia bilang kalau perang ini terjadi di era Joy Boy karena perbedaan ideologi saja dia tidak bisa
menyebutkan siapa yang baik dan siapa yang jahat karena pure ini adalah perbedaan perspektif dan pandangan. Yang kemungkinan hal ini pun berlaku kepada Joy Boy dan tentu saja Nika itu sendiri. Yang bahkan bukan nggak kalau kita lihat dari siluetnya, Joy Boy ini memiliki kemampuan Nika kan dari siluet yang kita dapatkan tersebut. Ya ketika munculnya pembebasan budak seperti yang sering dicontohkan dengan kemunculan Nika, tentu akan ada dua pihak yang terdampak dari hal tersebut. Pertama adalah budak yang dibebaskan, makanya menyebut mereka sebagai God of Liberation karena dia membebaskan para budak. Tetapi di satu sisi akan ada pihak lain yang merasa terugikan, makanya mereka disebut sebagai Destruction atau penghancur. Yang lagi-lagi bukankah ini sangat-sangat masuk akal sekali? Oda tetap konsisten dengan selalu membawa serial One Piece ke titik abu-abu atau moderat. Tidak ada satu yang lebih benar dibandingkan yang lainnya karena balik lagi semua tergantung perspektif. Ya ingat aja lah kata-kata dari Doflamingo di mana anak kecil yang terlahir daerah perang dan anak kecil yang terlahir dalam keadaan damai memiliki perspektif yang sangat beda. Itu kata-kata yang sangat dalam sekali. Nah kalau dikatakan Nika muncul dalam cerita ketika dunia sudah pernah hancur sebanyak 2 kali, kalau yang dibilang ya dari mitologi secara Elbaf, maka menurut saya rentangnya mungkin bisa 10-20 generasi jauh sebelum saat ini. Sama seperti manusia, anggap umur manusia di rata-rata 80-90 tahun, maka 10 generasi bisa ya 900 tahun lebih lah. Kita mendapatkan sejarah legenda yang cukup jauh di tahun-tahun tersebut. Dan untuk serial One Piece, 900 tahun adalah waktu dari Void Century atau abad kekosongan. Yang bukan kayak itu juga kehancuran pertama dunia yang dikatakan oleh Vegapunk dampak dari perang tersebut air laut naik setinggi 200 meter. Yang ini pun sudah kita ketahui adalah eranya dari Joy Boy, Emmet, Ancient Kingdom yang sudah banyak berita beredar. Tapi menariknya Jarul berkata ada 2 kali. Yang berarti terdapat satu timeline lagi dunia pernah benar-benar hancur dan itu pun pasti di waktu yang sangat-sangat lama sekali. Dan kalau dari teori saya, jika kita mengambil perspektif Elbaf dan kita ambil generasinya sebanyak 10 generasi, contoh Jarul saja dia sudah berusia 400 tahun, maka 10 generasi kemungkinan 4000 tahun yang lalu. Yang bukankah untuk timeline ini kita pernah mendapatkan beberapa halnya kan di atas 4000 tahun yang lagi-lagi semuanya masih sangat valid. Dan mungkin itulah kehancuran pertama di dunia One Piece yang kalau saya berteori, saya pernah berkata nih, itu mungkin adalah era-era dari ras raksasa kuno yang bisa saja setara Oas atau bahkan lebih besar lagi. Karena bukankah ada banyak sekali keajaiban dunia One Piece dimulai dari gerbang keadilan, Impel Down, semua bangunan super besar yang gila banget kalau dibangun oleh manusia. Jangankan manusia biasa, bahkan oleh raksasa seperti Oars pun itu sudah cukup gila. Dan mungkin yang paling jelas adalah tengkorak dari Onigashima serta pedang yang ada di Onigashima dan juga di Elbaf yang luar biasa masif. Yang bisa saja itulah pedang-pedang beneran yang digunakan oleh manusia yang hidup di era-era lama. Yang bukankah terdapat mitologi juga kan kalau di dunia kita ada yang namanya era Titan atau Titan yang tingginya sangat masif sekali. Dan apakah mungkin Nika adalah generasi pertama dari ras-ras yang super raksasa? Karena sebenarnya saya suka sekali dengan ilustrasi Nika nih dari Jarul yang benar-benar udah bikin sangat kuno mungkin di satu chapter terbaru ini. Tapi mungkin buat kalian yang geng ini cukup berbeda ya dari tampilan Nika pertama kali oleh Wushu yang menggunakan tombak dan juga pedang. Di sini Nikanya menggunakan pedang dan tameng seperti biasa dengan 8 titik matahari seperti yang kalian lihat juga dari logo Kozuki yang ada di tengah ini. Tetapi yang menariknya, pedang yang dia pakai bukan penggunaan pedang biasa yang digunakan seperti menebas. Dia bahkan memegang pedangnya seakan-akan digunakan untuk menusuk. Dan seperti yang kalian lihat di awal video, ini mirip sekali seperti ilustrasi Oda ketika Teach mencuri buah iblis dengan keadaan ingin menusuk seperti itu. Apakah ini semacam foreshadow terkait banyaknya tafsir dari Nika? Luffy mungkin sebagai God of Liberation yang memang semasa perjalanannya bukankah dia banyak membebaskan budak dan melawan pihak yang semena-mena? Di satu sisi, apakah Teach lah sosok yang menjadi dewa penghancur karena dia pernah menghancurkan banyak negeri seperti Drum Kingdom, lalu ketika melawan Es dan yang lain-lainnya? Ya walaupun tetap saja sih terdapat sisi baik dari apa yang Teach perbuat. Contoh nih, ketika dia menghancurkan Drum Kingdom desa Chopper, di situ rakyatnya malah merasa bebas karena Raja Wapol pergi yang lagi-lagi masalah perspektif. Nah Loki, dia pun ingin menjadi Nika Sun God di arah kehancuran karena dia berkali-kali berbicara untuk menghancurkan dunia ini. Yang bukankah ini sangat gila sekali karena mau dibawa kemana coba Sun God Nika ini? Dan representasinya di serial One Piece yang menurut saya ini bisa menyebar dengan banyak cabang yang aduh ini Oda bukannya makin mengerucut malah ikutan melebar lagi. Dan terakhir nih terkait God's Knight atau Holy Knight, menariknya ternyata bisa dibilang siapapun bisa menjadi God's Knight dan tidak harus
khusus dari keluarga pendiri alias keluarga Tenryubito. Nah, lagi-lagi ini yang bikin saya sangat sangsi sekali. Apakah saat ini masih tetap murni terdapat 19 keluarga kerajaan yang ada di Tenryubito atau sudah bertambah dengan banyaknya rekrutan-rekrutan lain yang akhirnya muncul menjadi anggota Tenryubito? Karena bukankah contoh seperti York saja dia pula ingin menjadi Tenryubito, yang berarti memang ada case tertentu di saat seseorang diubah menjadi Tenryubito. Dan mungkin orang-orang kuat dari Godsnack ini, apakah mereka memang murni orang kuat dari keluarga utama seperti para Tenryubito tolol-tolol lainnya, atau mereka hanyalah rekrutan seperti contoh Loki yang berusaha mereka rekrut di satu chapter ini. Nah, sejujurnya hal ini pun nyambung dengan Vigarland Garling yang harusnya dia ini sangat kuat ya, karena ikut andil di satu insiden besar God Valley. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, dia sekarang sudah menjadi seorang Gorosei. Dulu kita bingung kan, Gorosei ini dipilih berdasarkan apa? Apakah dari keluarga Tenryubito yang kuat? Ternyata kita mendapatkan sedikit pencerahan kalau dia bisa diambil dari salah satu komandan Godsnack seperti Garling, yang dari situ pun akhirnya kebingungan kita bertambah kayak, oh, Godsnack ini adalah penjaga dari para Tenryubito yang sekarang toh ternyata penjaganya ini bisa direkrut dari mana saja yang alias bukan keluarga murni Tenryubito. Yang jadi gimana nih sistem sebenarnya dari pemerintah dunia? Apakah ternyata tidak semua dari mereka berdarah murni? Dan sejujurnya jika ngomongin masalah darah murni, ada satu karakter yang kepikiran dan menurut saya ada hubungan dengan Godsnack, tentu saja itu adalah Dracula Mihawk. Nah, jadi itulah satu video yang cukup panjang juga ya, karena sebenarnya banyak sekali hal yang bisa kita bahas di satu chapter yang sangat-sangat gila ini. Tetapi kalau dari kalian sendiri, kira-kira kan lebih suka video yang seperti apa? Apakah antara review dan juga analisis digabung di satu video seperti yang kalian tonton di video ini? Atau mungkin untuk review aja, untuk analisis mendalam itu jadi satu video sendiri? Yang ini bisa jadi bahan masukan untuk channel Filmi di video-video kedepannya untuk pembahasan review. Jadi coba tuliskan pendapat kalian ya untuk hal itu di kolom komentar di bawah. Nah, tapi seperti biasa, kita akan nilai dulu satu chapter ini ada nilai berapa ya, dan menurut saya sendiri ini adalah chapter yang sangat oke, jadi akan saya kasih nilai 9 dari skala 10. Menurut kalian berapa? Coba tuliskan di kolom komentar juga. Nah, jadi itulah untuk video review kali ini, dan seperti biasa sebelumnya saya mau berterima kasih buat yang sudah subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, dan buat yang mau bantu support Devil Nomi secara langsung juga bisa ikut join membership seperti para Devil Fruit user, Haki user, dan Wheel of D yang bisa kalian lihat di layar ini. Atau mungkin yang mau donasi langsung bisa juga klik super thanks yang ada di bagian bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.